Selamat pagi adik-adik. Wah, senang sekali pagi hari ini Kak Fangka dan Kak Ina jumpa lagi dengan adik-adik di rumah. Adik-adik, kakak berharap adik-adik di rumah sehat dan selalu dalam keadaan sukacita. Nah, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kak Fangka mau mengajak adik-adik di rumah untuk berdiri. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita gerakan tubuh kita dulu, kita bernyanyi Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, masih semangat kan? Kita mau masuk dalam ibadah kita pagi hari ini. Tetap berdiri, diambil kidung cerianya. Buka kidung cerianya, kita akan menyanyikan lagu Mari Kita Bergembira dari Kidung Ceria nomor 25. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah, mari bergembiralah. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari dengan keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah impa kami. Kiranya Engkau mau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapa, ajarkanlah kami untuk dapat beribadah dengan taat, dengan tertib, dan dapat mengikuti ibadah ini dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang boleh membuka Alkitabnya. Kita akan membaca litani pujian yang terambil dari Mazmur 5 ayat 12 sampai 13. Kak Fangka akan membacakan ayat yang dicetak keluar, adik-adik di rumah membaca kalimat yang dicetak ke dalam. Mari kita bermazmur. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Adik-adik, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitab. Kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih karena Tuhan boleh menyertai kami hingga di saat ini kami anak-anak Tuhan boleh berkumpul kembali untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan yang baik, kiranya Engkau boleh memberkati akan ibadah ini, bahkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kami selaku kakak layan. Tuhan mampukan kami untuk kami dapat memberitakannya kepada setiap adik-adik, dan biarlah dengan pertolongan Tuhan, Tuhan juga memampukan adik-adik untuk mereka dapat mengerti akan cerita-Mu di pagi ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Terpuji nama-Mu Bapa yang maha baik, kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, pembacaan pagi ini terambil dari 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. Kak Cynthia dan Kak Ina akan membaca secara bergantian. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah, kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya, yang mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah nama Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kakak akan mengajak adik-adik untuk menyaksikan cerita tentang anak baru di sekolah. Kakak harap adik-adik dapat menyaksikannya dengan sungguh-sungguh. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, di pagi yang cerah di SD Immanuel, kedatangan seorang Kamu sekarang hari apa? Minggu. Oke, kita ngapain buat di sini? Memasuki ruangan kelas. Ya iyalah. Tapi kok di sini bu gurunya mana ya? Hilang ya? Kayaknya lagi di ruang kepala sekolah. Oke, udah datang. Selamat pagi bu guru. Selamat pagi semua, silakan duduk. Hari ini Ibu membawa teman baru untuk kalian. Silakan kenalkan namanya. Selamat pagi teman-teman. Namaku Kaylee. Aku adalah murid baru di sekolah ini. Aku harap kita dapat berteman, belajar, dan bermain bersama. Kelly sekarang duduk di sebelahnya Michelle. Silakan duduk. Kelly sangat senang masuk sekolah dan memiliki teman-teman baru. Tetapi sayangnya ada beberapa teman baru dalam kelasnya yang tidak suka dengan kehadiran Kelly. Salah satunya bernama Eve. Eve adalah murid yang pintar di kelasnya. Dia tidak suka dengan Kelly karena takut disaingi oleh Kelly. Dia takut kalau Kelly lebih pintar darinya. Maka diam-diam Eve menyusun sebuah rencana agar teman-teman di kelasnya tidak melukai Kelly. Ketika sedang istirahat, Kelly dan teman-teman sedang bermain di halaman sekolah. Tiba-tiba Eve masuk kembali ke dalam kelas.
Ia mengambil kotak pensil baru milik Michelle dan dengan cepat ia memasukkan kotak pensil Michelle ke dalam tas Kelly. Semua anak-anak masuk ke dalam kelas dan ibu guru meminta anak-anak untuk menyiapkan alat tulis mereka. Sekarang kita akan belajar matematika. Silakan keluarkan buku matematika kalian dan alat tulisnya. Semua anak-anak mengeluarkan buku dan alat tulis mereka masing-masing. Tetapi Michelle hanya mengeluarkan buku matematikanya saja. Sementara dia masih sibuk terus mencari kotak pensil baru di dalam tasnya. Eve memperhatikan gara-gara Michelle dan juga Kelly sambil tersenyum. Ibu guru melihat bahwa Michelle belum siap. Kemudian ibu guru menghampiri dan bertanya kepada Michelle. Michelle, apa yang kamu cari? Bu, kotak pensil saya tidak ada di tas. Padahal kotak pensil itu baru dibeli Mama sebagai hadiah ulang tahun. Tadi malam sudah saya masukkan ke dalam tas, tetapi kok pagi ini tidak ada di dalam tas. Coba kamu keluarkan buku di dalam tas. Keluarkan semua isi tasmu. Mungkin terselip di antara buku-buku. Tiada, Bu Guru. Sementara dengan tidak sengaja dan tiba-tiba terjatuhlah kotak pensil Michelle dari dalam tas Kelly. Bu Guru, ini kotak pensil Michelle, Bu. Ternyata ada di dalam tas Kelly. Kelly, kamu mencuri kotak pensil Michelle ya? Kalau mau beli dong, Kelly. Dan saya tidak mencuri kotak pensil Michelle. Tadi ketika saya mengeluarkan buku matematika, tiba-tiba kotak pensil itu terjatuh dari tas saya. Nah, itu buktinya kalau kamu yang mengambil kotak pensil Michelle. Bu, tadi ketika teman-teman sedang bermain di halaman, saya melihat Eve masuk ke dalam kelas dan dia kelihatannya sedang mencari sesuatu di meja Michelle. Sedangkan Kylie dari tadi bermain bersama kami di halaman. Eve, jangan-jangan kamu yang memasukkan kotak pensil Michelle ke dalam tas Kylie. Eve, apakah betul kamu yang memindahkan tempat pensil Michelle ke dalam tas Kelly? Iya, Bu, betul. Eve, boleh maju ke depan. Eve, apa yang kamu lakukan itu perbuatan yang tidak baik. Kamu membuat Kelly dan Michelle merasa sedih. Tidak diulangi lagi ya perbuatan seperti itu? Iya, Bu. Sekarang kamu minta maaf dengan Kelly dan Michelle. Silakan. Dengan Kelly dan Michelle. Kelly, maafkan saya karena saya telah membuat kamu sedih. Michelle, maafkan saya karena saya telah memindahkan kotak pensilmu ke dalam tasnya Kelly. Untuk anak-anak semuanya, Ibu harap kalian tidak ada lagi yang melakukan perbuatan yang tidak baik yang dapat merugikan teman-teman. Karena Tuhan pun tidak suka melihat anak-anak yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Kita harus belajar menyayangi teman-teman. Silakan duduk, Eve. Baik, Bu. Hai adik-adik. Nah, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan cerita singkat yang berjudul Anak Baru. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, melalui cerita tadi, kakak ingin menyampaikan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Eve kepada Michelle dan Kelly itu adalah hal yang tidak baik ya adik-adik. Kenapa? Karena akibat dari perbuatan Eve tersebut, Michelle ia harus merasa sedih dan juga panik. Kenapa? Karena Michelle mengetahui bahwa kotak pensil barunya tidak ada di dalam tasnya. Dan Kelly ia juga harus merasa sedih bahkan malu karena Kelly sudah dituduh mengambil kotak pensil milik dia tersebut. Sekarang kakak mau bertanya nih, kenapa kita tidak boleh berbuat jahat kepada teman kita? Iya, karena
kita adalah anak-anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh menjahati teman, tidak boleh menjahati saudara, bahkan terlebih kepada orang tua. Kita semua harus hidup mengasihi satu dengan yang lain sebagaimana Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Di cerita tadi, Eve sebelumnya dia sudah melakukan hal yang tidak terpuji ya adik-adik, tapi kemudian ia mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Adik-adik, ketika kita berbuat salah dan kemudian kita meminta maaf kepada Tuhan, apakah Tuhan akan mengampuni kesalahan kita? Tuhan akan mengampuni kesalahan kita tidak adik-adik? Iya, jawabannya pasti. Tuhan Yesus pasti akan mengampuni kesalahan kita, asal kita bersungguh-sungguh berjanji untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Seperti firman Tuhan yang telah kita baca tadi, di mana Tuhan menunjukkan kasih-Nya dengan mengampuni Bapak Paulus. Bapak Paulus sebelumnya juga pernah berbuat jahat dan menganiaya orang-orang Kristen yang pada saat itu percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kemudian adik-adik, Bapak Paulus bertobat dari sikap jahatnya menjadi seseorang yang percaya dan melayani Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama bersyukur dan bersuka cita. Kenapa? Karena tepat di hari ini kita merayakan ulang tahun Pelkat PA GPIB. Adik-adik, ada yang tahu tidak ini HUT yang keberapa? Ayo, ada yang tahu tidak adik-adik? Iya, kakak yakin adik-adik di rumah pasti ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, bahkan mungkin ada yang tidak ingat ini ulang tahun yang keberapa. Kakak kasih tahu ya, hari ini kita memperingati ulang tahun Pelkat PA yang ke-61. 61 tahun Pelkat PA boleh ada untuk mengajarkan pendidikan iman bagi adik-adik semua. Dan itu semua boleh terjadi karena pertolongan Tuhan yang setia. Nah adik-adik, kalau kita tahu Tuhan setia menolong, Tuhan setia menjaga dan memelihara Pelkat PA GPIB, maka sebagai rasa syukur, kakak mengajak adik-adik semua, mari kita persembahkan karya-karya terbaik kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Melalui apa adik-adik? Melalui setiap talenta-talenta yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Selamat ulang tahun ke-61 Pelkat PA GPIB. Tuhan Yesus memberkati kita semua adik-adik. Amin. Adik-adik, aktivitas kita minggu pagi ini adalah kita akan membuat gambar wajah yang menunjukkan macam-macam ekspresi. Kakak mau tunjukkan contohnya. Di sini ada wajah sedih, ada wajah panik, lalu kemudian ada wajah malu. Dan kemudian ada lagi wajah senyum dan wajah marah. Nah, jadi adik-adik ini akan dibuat. Bagaimana caranya dan bahan-bahannya apa saja? Silakan Kakak Fangka. Adik-adik boleh menggunakan kertas origami, ada sedotan atau lidi. Nah, cara bikinnya gimana Kak? Cara bikinnya itu adalah adik-adik ambil kertas origaminya, kemudian adik-adik gambar lingkaran seperti ini. Setelah itu lingkarannya adik-adik gunting, kemudian adik-adik gambar berbagai macam ekspresi wajah yang tadi dibilang ada senyum, ada sedih, ada malu, ada panik, dan juga ada marah. Setelah adik-adik buat ekspresi wajah ini, adik-adik boleh warnai. Setelah itu adik-adik tempel menggunakan sedotan di belakangnya. Nah, nanti akan jadi seperti yang ada di Kak Ina. Ya adik-adik ya, jadinya nanti akan seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik, jika adik-adik sudah selesai mengerjakan, jangan lupa hasil karya adik-adik difoto, lalu minta tolong mama atau papa mengirimkan foto tersebut ke grup PA di sektor masing-masing. Selamat mengerjakan adik-adik.
Adik-adik, sebagai respon firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 301, Ku Ingin Berperangai. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena pada hari ini Tuhan kami boleh melakukan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa untuk gereja dan pelayanan kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan, Engkau berkati gereja kami. Walaupun Tuhan di masa COVID ini ya Bapa, di masa pandemi ini Tuhan, biarlah Bapa kami sebagai anak-anak-Mu, anak-anak pelayan-Mu, para pelayan-Mu, boleh tetap setia Tuhan untuk beribadah kepadamu. Tuhan, Engkau juga berkati pelayanan anak GPIB Tuhan yang hari ini berulang tahun. Kiranya Tuhan, ulang tahun ke-61 ini Tuhan, kami makin giat untuk berkarya, untuk makin melayani Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Bapa, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang-orang sakit yang ada di rumah dan di rumah sakit. Kiranya Tuhan Yesus mau menyembuhkan mereka agar dapat beraktivitas kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Mau berdoa untuk orang tua kami yang ada di tempat kerja. Semoga mereka sehat selalu dan berikan mereka umur panjang selalu. Amin. Tuhan Yesus yang baik, menyambung doa syafaat yang kami naikkan kepadamu. Di saat ini kami anak-anak-Mu mau bersama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati akan pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri, setiap mereka yang boleh Tuhan percayakan untuk ada dalam bangku pemerintahan. Kiranya Tuhan Engkau boleh mengaruniakan kepada setiap mereka hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah Bapa, di saat Tuhan mempercayakan mereka untuk mengemban tugas ini, mereka boleh melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan akan pemerintah bangsa kami yang pada saat ini masih bergumul untuk menangani akan penyelesaian dari wabah corona yang sampai saat ini masih ada di negara kami. Biarlah Tuhan kami meyakini tetap ada campur tangan-Mu yang di dalamnya Tuhan Kau akan memberikan jalan keluar sehingga negara kami boleh menjadi negara yang bebas dari virus ini dan kami dapat kembali menjalani berbagai aktivitas kami di dalam kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan kepadamu. Doa yang tidak sempurna ini kami alaskan dengan doa sempurna yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, sekarang kita masuk dalam persembahan. Adik-adik di rumah siapkan uang persembahannya. Nanti dikumpulkan, boleh dikumpulkan ke mama atau papa, nanti biarlah mama papa yang mengantarnya ke gereja. Adik-adik boleh ambil kidung cerianya. Kita akan bernyanyi dari kidung ceria nomor 356, Kubri Persembahan. Adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan. Sekarang Kak Fangka mengundang adik-adik untuk berdiri. Kita akan mendoakan persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini boleh Engkau berkati sehingga berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita bersyukur kita boleh merayakan HUT Pelkat PA ke-61. Kiranya 61 tahun pelayanan Pelkat PA boleh ada untuk mengajarkan kepada kita pendidikan iman bagi adik-adik semua. Adik-adik, Tuhan selalu setia, menjaga, memelihara, dan menolong Pelkat PA untuk tetap berkarya sekarang dan selamanya. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 219. Mari mengikut jejak Tuhan Yesus. Mari mengikut jejak Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kudus mulia. Ia berkata kepada semua, aku terang dunia. Oh, alangkah baik mengikut jejak Tuhan Yesus pada jalan terang, pada jalan terang. Alangkah baik berjalan dengan Juru Selamat pada jalan terang. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan untuk itu mari kita bersama-sama satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah yang sudah kami lalui. Terima kasih karena Tuhan sudah membimbing akan setiap adik-adik sehingga mereka boleh duduk diam mendengarkan akan cerita-Mu. Biarlah Tuhan setiap firman yang boleh didengar oleh adik-adik, Tuhan mampukan agar mereka tidak hanya mendengar, tapi mampukan mereka untuk mereka juga dapat melakukannya dalam kehidupan masa kecil mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, kepadamu saja kami memohon dan mengucap syukur. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Puji